Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Desrilia Putri dari kelas 1C Program Studi Penjas Kesrek Universitas Islam Riau tahun ajaran 2022-2023. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran Penjas, yaitu mata kuliah dasar-dasar Penjas bersama Bapak Reski SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Penjas, pengertian dari Penjas gitu. Baik, menurut saya di sini pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang perorangan atau sekelompok masyarakat yang melakukan secara standar atau sistematik melalui beberapa gerakan atau kegiatan jasmani dan memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila serta pembiasaan pola hidup sehat, memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap gerakan manusia. Nah, dalam usaha meningkatkan keterampilan berlari, guru berusaha untuk mencari model yang tepat dalam menyampaikan pengajaran kepada siswa. Salah satu ialah memberikan kegiatan pembelajaran yang baik, karena memberikan pembelajaran bisa dilihat dari cara siswa tersebut menghadapi dan memecahkan masalah. Adanya perubahan dalam pembuatan melalui aktivitas praktik dan pengalaman. Nah, pendidikan jasmani olahraga merupakan salah satu mata pelajaran yang sering diajarkan atau diajarkan di berbagai jenjang pendidikan dan diselenggarakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Nah, pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang dilakukan secara standar dan sistematik melalui berbagai kegiatan jasmani dan memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan dan kesegaran jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak serta kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas. Nah, tugas utama seorang guru dalam proses pendidikan jasmani dan olahraga adalah membantu peserta didik menjalani proses pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Nah, seperti yang ditulis Rusli Lautan pada tahun 2001 tentang strategi pembelajaran Penjas, yang pertama itu merupakan perilaku sebagai hasil pengalaman, bukan karena pengaruh faktor keturunan atau kematangan. Perubahan-perubahan perilaku akan terjadi melalui proses pembelajaran yang disengaja dan direncanakan dan dilaksanakan sesuai mode tertentu. Sedangkan menurut Arma, Abdullah dan Abdul Manajib pada tahun 1994 menyatakan bahwa pendidikan jasmani adalah semua aktivitas manusia yang dipilih jenisnya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tetapi menurut Abdul Ghafur yang dikutip oleh Ama Abdullah dan Agus Manajib pada tahun 1994, pendidikan jasmani adalah salah satu proses pendidikan yang secara sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani dan intensif dalam rangka melakukan kegiatan jasmani dan mengembangkan, memperoleh meningkatkan kemampuan dan keterampilan jasmani tertentu dan mencerdaskan. Nah, pendidikan jasmani sangat penting dalam meningkatkan kegiatan kesegaran dan kebugaran kesehatan, menjadi salah satu media untuk membantu ketercapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Maka dari itu, pendidikan jasmani menjadi salah satu mata pelajaran yang setiap jenjang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, pendidikan jasmani membina dan mutu sumber daya manusia atau seorang anak untuk masa kini maupun masa yang akan datang, untuk mendapatkan manusia yang sehat serta bugar seutuhnya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Menurut WHO atau World Health Organization, pendidikan jasmani adalah kegiatan jasmani yang diselenggarakan untuk menjadi media bagi kegiatan pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan yang merupakan proses pengembangan kemampuan seorang atau sikap rohania yang meliputi aspek mental, intelektual, dan bahkan spiritual,
sebagai bagian dari pendidikan, maka pendidikan jasmani merupakan bentuk pendekatan ke aspek kesejahteraan rohani, yaitu melalui kegiatan jasmani yang dapat dilingkup WHO berarti sehat rohani. Nah, tujuan pendidikan jasmani adalah sarana untuk mendorong pertumbuhan fisik melalui aktivitas jasmani. Tetapi tentang selain itu bertujuan untuk mengembangkan ranah jasmani, mengembangkan aspek kesehatan kebugaran jasmani dan untuk membangun karakter yang lebih baik kepada anak agar anak memiliki kepribadian yang kuat, kemudian membangkitkan sikap sportif, jujur dan disiplin melalui aktivitas jasmani. Dalam proses pembelajaran luring atau daring, sangatlah dibutuhkan untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Terlebih saat ini pembelajaran dilakukan dengan sistem daring. Apalagi 2 tahun belakangan Indonesia dilanda COVID. Jadi otomatis kegiatan pembelajaran itu harus dilakukan secara daring. Terlebih tentu guru harus memilih strategi yang tepat untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Saat ini dunia telah memasuki era globalitas yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi, informasi dan telekomunikasi. Nah, kemudian teknologi yang berkembang secara pesat ini tentu menuntut semua masyarakat untuk merespon adanya kemajuan. Salah satu bidang yang mempunyai peluang dan memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran adalah bidang pendidikan. Nah, kemudian pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Salah satunya merupakan meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan konsekuensi logis dari perkembangan iptek yang sangat besar. Perkembangan iptek yang menyesuaikan kegiatan meningkatkan proses secara berlarut dengan terus menerus. Hal ini diikuti dengan perlunya mengadakan pemutihan strategi atau konsep-konsep pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Pengertian mutu dan kualitas merupakan konseptual yang relatif. Menurut Edward Radish, mutu didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan melalui kegiatan dan kebutuhan pelanggan atau pengguna. Namun, pengertian mutu ini masih terdapat kelemahan, yaitu yang pertama, pelanggaran atau pengguna yang mempunyai pengetahuan dan wawasan tersebut. Maka pendapat tersebut dapat dijadikan standar untuk tidak terdapat penambahan penjelasan, yaitu berdaya guna dan pemenuhan atau melebihi standar. Nah, terdapat beberapa falsafah bagi guru penjas kesrek dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dasar, antara lain yang pertama, menyediakan waktu yang cukup bagi anak melakukan aktivitas jasmani. Yang kedua, menyelesaikan kesempatan bagi setiap anak untuk memenuhi kebutuhan secara perorangan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, menyediakan aneka kegiatan dan memberikan bimbingan sesuai dengan pilihan siswa. Yang keempat, memberikan informasi umpan balik kepada anak bagi mengetahui proses maupun hasilnya. Yang kelima, membekali siswa dalam keterampilan dasar termasuk penggayaan keterampilan dalam rangka meningkatkan kebugaran jasmani. Yang keenam, menjadikan diri sebagai guru pendidikan jasmani yang pantas sebagai panutan bagi siswa. Nah, yang ketujuh, memberikan perhatian penuh bagi perkembangan anak secara menyeluruh, termasuk sikap dan perilakunya terhadap aktivitas jasmani yang dilakukan secara teratur dan berkeseimbangan. Nah, yang ke-8, menggunakan strategi yang tepat untuk membentuk pola hidup sehat. Yang ke-9, menggunakan gaya hidup aktif dan melaksanakan aktivitas jasmani di luar pendidikan jasmani di sekolah. Yang terakhir, menghindari ucapan yang menyatakan bahwa aktivitas jasmani itu hanyalah membuang waktu saja dan dapat disia-siakan belaka. Nah, selanjutnya istilah strategi dalam pembelajaran penjas. Dalam proses pembelajaran penjas dikenal sebagai istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Nah, istilah-istilah yang pertama itu adalah pendekatan pembelajaran, yang kedua strategi pembelajaran, yang ketiga metode pembelajaran, yang keempat teknik pembelajaran, yang kelima taktik pembelajaran, dan yang terakhir model pembelajaran. Nah, berikut ini saya akan memaparkan pengertian istilah-istilah tersebut. Dengan pemaparan dapat memberikan kejelasan
tentang penggunaan istilah tersebut. Beberapa istilah yang hampir sama dengan strategi yaitu metode, pendekatan, teknik, dan taktik dalam pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khusus oleh guru. Dengan kata lain, mode pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Berkenaan dengan model pembelajaran, menurut Bruce Lodge dan Marcia Weil, atau Dedi Supriyawan dan A. Benyamin Suraga pada tahun 1990 mengetegahkan 4 kelompok model pendekatan, yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, dan yang keempat model modifikasi tingkah laku. Kendati memiliki seringkali menggunakan istilah model pembelajaran tersebut diidentikan dengan strategi pembelajaran Penjas. Nah, selanjutnya model pembelajaran Penjas di sekolah. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan diajarkan di sekolah memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa begitu? Yaitu memberikan kesehatan kepada peserta didik untuk terlihat langsung dan berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terpilih yang dilakukan secara sistematis. Namun, kegiatan tersebut atau pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap konsep saja ternyata tidak cukup untuk dapat mengejar pendidikan jasmani yang efektif. Para guru harus juga memahami bagaimana model pendidikan jasmani secara efektif. Lalu para guru juga harus memahami model pembelajaran. Model pembelajaran sebenarnya ada model belajar tentang mereka mendefinisikan model pembelajaran sebagai organisasi lingkungan yang mengiring siswa berinteraksi dan mempelajari bagaimana belajar oleh setiap orang siswa yang memiliki unit bagaimana untuk belajar beragam sesuai perkembangan dan latar belajar siswa dan belajar sejarah. Pada model pembelajaran yang berkembang pada sangat beragam, Bruce dan Marcia mengungkapkan tidak kurang dari 18 model pembelajaran. Model-model tersebut dapat dipilih dan dikombinasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Tulisan sederhana yang berisikan uraian singkat tentang contoh implementasi beberapa model pembelajaran pendidikan jasmani ini diharapkan dapat menginspirasi bagi para pembaca, khususnya para mahasiswa dan calon guru pendidikan jasmani dalam melakukan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, berikutnya strategi pembelajaran Penjas di sekolah. Pendidikan jasmani dan olahraga diajarkan pada seluruh jenjang sekolah karena memiliki pengaruh penting terhadap keterampilan peserta didik untuk menjaga diri secara mandiri. Kemudian, Penjas bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, kemudian menalarkan stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Nah, kemudian menurut Geberts atau Leberts dan Lovey pada tahun 1994 menyatakan bahwa strategi pembelajaran Penjas merujuk pada suatu proses mengatur lingkungan belajar. Setiap strategi merupakan gabungan beberapa variabel atau variabel yang penting dalam strategi pembelajaran Penjas adalah metode penyampaian bahan ajar, pola organisasi yang dilakukan guru untuk menyampaikan suatu materi, dan bentuk komunikasi yang dipergunakan. Secara rinci, strategi pembelajaran seperti yang dikemukakan di atas dapat diuraikan satu persatu. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran Penjas pada masa pandemi. Beberapa tahun ini atau lebih kurang 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19. Dan kemudian ada strategi pembelajaran Penjas pada masa pandemi. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah didefinisikan sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti batuk dan demam. Nah,
COVID-19 ini terjadi di Indonesia sangat mengaruhi kegiatan belajar siswa di sekolah, khususnya sekolah menengah pertama. Sehingga kegiatan belajar mengajar awalnya dilakukan secara luring dan beralih dengan belajar daring atau jarak jauh. Hal ini tentu saja memberikan dampak pada pembelajaran sebagai upaya untuk Hal ini tentu saja memberikan dampak pada pembelajaran, khususnya pembelajaran penjas, yang tentu saja yang kita tahu pembelajaran penjas sering di luar sekolah. Agar proses pembelajaran tetap jalan dan sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. Pada poin kedua, yaitu proses belajar rumah dilaksanakan dan ketentuan yaitu belajar dari rumah dan melakukan pembelajaran jaringan daring dan jauh melaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan. Nah, selama pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran diarahkan secara virtual atau online dengan memanfaatkan teknologi informasi, atau artinya pembelajaran tidak berlangsung secara tatap muka, yaitu antara guru dan peserta didik bertemu secara langsung dan suatu ruangan dengan ruang kelas. Tetapi pembelajaran diarahkan dengan sistem online atau dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Tentu proses pembelajaran jasmani dan olahraga mengalami perubahan, yaitu guru memberikan contoh keterampilan gerakan dasar yang dilanjutkan praktek serta peserta didik secara langsung. Saat ini diarahkan pada pembelajaran berbasis digital. Hal ini memberikan kesulitan bagi guru maupun peserta didik untuk mengikuti pembelajaran daring. Berbagai tantangan pada guru dalam mengajar pendidikan jasmani dan olahraga secara daring tidak dapat dielakkan lagi. Karena pembelajaran daring ini merupakan proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, sehingga memiliki tantangan dan peluang tersendiri. Secara umum, materi pendidikan jasmani dan olahraga identik dengan keterampilan gerak tubuh. Guru hanya diandalkan buku LKS, buku siswa, serta mengambil video pembelajaran dari YouTube dengan menyesuaikan konten yang diajarkan kepada peserta didik. Tetapi banyak peserta didik yang belum bisa mempraktekkan gerakan tersebut secara benar. Paparan di atas menunjukkan bahwa peranan teknologi sangat esensial dan mendukung pembelajaran daring dan mendorong keterampilan motorik kasar peserta didik. Nah, menurut saya hanya itu strategi pembelajaran penjas. Jadi kesimpulannya, kebutuhan sekolah yang berkualitas atau bermutu tidak bisa dihindari atau ditunda. Apakah disebabkan tuntutan perubahan sosial atau menunjukkan karakter pendidikan itu sendiri, atau yang dijalankan secara kualitas untuk menghasilkan siswa yang berkualitas. Hanya secara berkualitas untuk menghasilkan siswa yang berkualitas, atau banyak dimensi faktor yang strategi pengembangan mutu pembelajaran siswa di sekolah, namun perlu sebuah pilihan dan strategi dalam pengembangannya. Kemudian pendidikan jasmani dan olahraga tidak bisa dipandang sebelah mata atau yang melibatkan unsur kognisi atau afeksi dan motorik dan dalam prosesnya. Oleh karena itu, strategi pembelajaran penjas di sekolah hanya dapat mengandalkan pada proses pembelajaran itu sendiri, tetapi juga harus bersifat kompresif atau makro. Kemudian pilihan strategi bagi makro dan mikro harus disandarkan sebagai kebutuhan tradisi, kultur di sekolah, sehingga proses yang dijalankan dan berjalan terus-menerus. Pertama secara makro, kemudian kebutuhan menanamkan landasan filosofis yang hendaknya dimiliki seluruh sivitas sekolah harus menjadikan pedoman. Inilah filosofis tidak hanya milik guru penjaskes, tapi milik semuanya. Ini menunjukkan aspek korefensif dan membangun kultur sekolah.
dan membangun kultur sekolah yang berkualitas dalam pembelajaran penjas. Kedua, secara mikro, tradisi ilmiah dalam proses pembelajaran juga harus berkembang. Kemudian kegiatan melakukan analisis kebutuhan perencanaan, melaksanakan evaluasi refleks harus menjadi kegiatan guru penjas di sekolah dasar dan mengembangkan mutu pembelajaran penjas. Nah, saran dari saya penerapan pendidikan atau strategi pembelajaran penjas harusnya dilakukan berbeda kepada setiap peserta didik. Hal ini dikarenakan kebutuhan peserta didik belum tentu sama. Ada beberapa peserta didik yang membutuhkan pendekatan atau strategi khusus dalam pembelajaran penjas, koordinasi yang dilakukan guru penjas atau guru-guru lain dilakukan melaksanakan pembelajaran penjas, perlunya penyelenggaraan di seluruh elemen masyarakat dan pembinaan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham atau kebangsaan, rasa ingin tahu dan rasa kebangsaan yang sangat kebangsaan di setiap kabupaten atau setiap kota dengan melibatkan instansi terkait sebagai bertahap dan berlanjut. Nah, segitu saja penjelasan tentang makalah strategi pembelajaran penjas dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kira hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.